Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini Kamis tanggal 1 April. Yeay, tanggal muda nih buat para PNS. Biasa habis gajian nyate. Oke, oke. Oke, berapa buat PNS ya kalau kita petani? Ya, petani porang. Maka dari itu, tentunya kita ingin berbagi pengalaman tentang seputar wilayah budidaya porang ya buat para sahabat tani porang ya, petani porang yang ada di dataran rendah khususnya. Karena apa? Saya berada di dataran rendah yang kemungkinan tata cara dan juga situasinya ya, situasi dan kondisinya juga kalau sama-sama dataran rendah yaitu mungkin hampir sama ya, walaupun tidak sama persis karena uh, kita tidak bisa mempersiskan sesuatu sama persis, pasti ada perbedaan ya, okay. Entah itu sedikit. Oke, nampak di depan kita yaitu umbi ya, umbi, ini umbi. Yang ini bukan, yang ini donat. Biasa donat murahan tapi cukup lezat. Oke, yang penting kita bisa menikmati ya. Itu mahal atau murah, yang penting ya lezat lah gitu. Lezat untuk lidah individu, soalnya kan beda ya, beda. Kita petani segini juga udah cukup lezat. Oke. Oke ya, untuk masalah umbi kita kembali ke topik ya, yaitu kita akan mungkin membedah ataupun sharing lah ya, kita sharing bahwa sekitar umbi ya, umbi itu juga ada istilah dorman dan tidak dorman, ada yang dorman tuntas dan tidak tuntas. Oke, untuk umumnya untuk membedakan umbi yang dorman full ya atau tuntas dan yang tidak tuntas, yaitu yang dorman tuntas itu para senior kita ya, suhu kita yang sudah banyak makan asam garam pahit asin ya, sudah mengalami pahit dan getirnya dan asin, keringat juga ya, mereka udah ngalamin sangat panjang ya. Itu ditandai dengan seperti ini. Ketika mengatakan bahwa itu umbi dorman, itu dorman tuntas yaitu dari cekungan ya. Begini, ini ininya begini bunyinya. Umbi yang dorman itu adalah ditandai dengan satu cekung ya katanya, cekung gitu. Nah itu kan cekung, dan juga ininya bodinya itu tidak kisut ya, jadi mengkilat gitu. Ini masih belum coklat atau hitam ya, ini masih kuning ya, masih kuning. Jadi masih belum tua karena ini baru diambil kemarin. Dan ini adalah macam yang sudah kulitnya ini ya, kulitnya sudah lumayan tua ya. Ini semacam ini, geteng ya, jadi bagus. Tapi ini tetap ya, ini adalah salah satu umbi yang tidak tuntas dorman. Artinya tuntas apa sebetulnya kan? Kita tuntas apa? Yaitu tuntas penunasan. Ya. Jadi kita harus ingat apa sih tuntasnya? Tuntas penunasan. Ini untuk yang tadinya waktu tunas sebelumnya ini sudah dorman. Tapi begitu misalnya dia mau dorman, tunas tersebut kemudian kan timbul tunas baru. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi gini ya. Jadi perlu diketahui ini kenapa seperti ini. Ini juga seperti ini kan. Ya bertingkat kan. Ini juga seperti ini. Pokoknya yang dorman awal sebetulnya kan dorman yang bagus itu atau ripah yang bagus itu memang di bulan-bulan 4 atau 5 ya. Itu memang sudah termasuk bagus. Berarti penunasannya tuh apa itu namanya? Tuntas ya. Dan kalau yang tunas satu, yang umbi-umbi besar,
umbi-umbi besar. Itu kan tunas satu, nggak bertunas kembali. Nah, berarti pembesarannya sudah tuntas. Nah, macam ini. Ini sebetulnya belum tuntas. Ini belum tuntas loh. Padahal ini besar ya. Tapi ini dilihat dari bentuk, ini belum tuntas. Memang seperti apa Bang bentuk yang tuntas ini? Ini kalau sudah tuntas, yang ini itu melembung. Melembung. Sehingga cekungannya nanti ini ada di dalam. Ya seperti contoh yang dinding ini nih. Ini kan udah melembung ya. Nah, ini kalau ini sudah tuntas, ini nanti ini yang membesar itu ini nih ke atas. Ke atas. Jadi ini nanti agak di dalam ya. Maka kenapa ketika istilahnya kita menandai bahwa ini ada pembesaran umbi di saat memang umbi-umbi itu mau dorman, itu ada pembengkakan tanah, retakan tanah. Itu kata orang bilang katanya karena umbinya itu katanya membesar ke atas. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika ini seperti ini dia akan membesar itu ke bawah, ke samping dan ke atas ke sini. Jadi ini tuh ke sini naik, naik gini. Jadi ini nanti cekung ke bawah. Nah, ini yang satu tunas. Berarti dia pembesarannya masih kurang karena ini masih rata nih. Kalau ini sudah tuntas, ini akan naik ke atas ke sini melembung ya. Dan ininya ada cekung di bawah tuh seperti ini. Ya, nih seperti ini kan turun gitu. Nah, ini kalau ini tuntas ini semua seperti ini. Ini jauh nanti akan lebih besar dan lebih berat. Tapi kenapa terjadi seperti ini? Nah, inilah dia untuk porang yaitu kadang-kadang ada istilah satu penunasan. Untuk pembesaran umbi ditandai dengan penunasan yang kecil ya. Kemudian untuk istilahnya pembesaran umbi yaitu ditandai juga dengan istilahnya hidup lebih lama. Karena ketika dia hidup itu berarti dia mengadakan satu fotosintesis, kemudian misalnya pemasakan makanan ya, kemudian diserap dan digunakan ke seluruh bagian pohon ya gitu. Ya termasuk umbi dan katak kalau porang. Gitu. Jadi terus kenapa yang di naungan itu atau yang di daerah dingin kan lebih lama tunas hidupnya. Kenapa kecil? Nah, itulah dia plus minusnya ya. Jadi, kita jangan membandingkan dengan yang jauh ya. Kita bandingkan antara yang panas dengan yang panas, yang dingin dengan yang dingin. Artinya, ketika kita membandingkan lamanya tumbuh, ini berarti harusnya yang panas dengan yang panas lagi. Contohnya bagaimana? Nah, kita tanam bareng di area yang sama panasnya. Kemudian yang ini gampangnya sudah ripah, yang satunya belum ripah, tapi dalam cuaca yang sama, dalam lahan yang sama. Nah, itu kalau memang istilahnya semuanya normal, apa artinya kita pembukannya bagus dan sebagainya. Ataupun tidak bagus, nggak apa-apa. Yang penting nanti di kedua sampel tersebut akan terlihat perbedaannya. Gampangnya, yang ini sudah ripah sekarang, yang satunya ripahnya 2 bulan kemudian. Saya yakin itu akan lebih besar yang ripahnya belakangan. Nah, itu dalam arti kondisi yang sama, lahan yang sama gitu, bibit yang sama kan gitu. Orang bilang kata ini saya dapat 10 kilo. Ya dari bibit seberapa Bang kan gitu. Ya kan? Kalau dari bibit 3 kilo, nanam 3 kilo ya mungkin 10. Tapi bagi yang nanamnya setengah kilo nggak mungkin lah jadi 10 kan gitu. Maka dari itu ada orang bilang katanya, saya umbi 3 on bisa 7-8 kilo. Saya ayo dengan saya taruhan. Tanam di tempat saya, silakan dirawat. Kalau bisa dalam umbi 3 on itu mendapatkan 7 atau 8 kilo, saya bayar 1 juta. Ya nggak apa-apa. Maksudnya satu pohon udah nggak apa-apa, nanti bisa bayar 1 juta. Atau dia yang ininya nanti di apa tuh namanya, di pupuknya apanya nanti silakan, tapi yang benar ya nanti saya yang lakukan nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah artinya
menciptakan mimpi-mimpi yang tidak terbeli ya. Jadi nanti bikin drop seperti itu. Kenapa? Ketika kita nanam yang 0,5 kilo, itu hanya jadi, gampangnya nih, jadi 1,5 kilo atau 2 kilo. Nanti kita ngedrop, kenapa orang lain yang 3 on dapat 7 kilo kan gitu. Jadi itulah makanya kita tuh nggak usah lah gitu termasuk mengada-ngada lah gitu. Kita yang simpel-simpel aja, yang normal-normal aja, yang real aja ya. Jadi biar mereka juga nanti tidak kecewa. Loh, anggapan saya dalam nanam sekian menjadi sekian gitu. Nggak bisa. Kita juga harus juga istilahnya memperhitungkan situasinya, kondisinya, lahannya dan sebagainya. Semuanya lah kita gitu. Dan juga tidak sama. Lahan yang ini belum tentu sama dengan lahan yang sana. Ya itu kita nanam aja. Yang penting kita standarnya berapa, yang bener aja lah. Ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Ini pembesaran berarti ini kurang tuntas menurut saya. Karena ketika tuntas ini melembung dia. Kenapa? Ini juga memang betul. Yang lain belum dorman, ini sudah dorman. Kenapa ada seperti itu? Ya itu kan kita tidak tahu ya di dalam itu. Ada istilahnya tiba-tiba dia dorman lagi sebetulnya padahal memang belum masanya. Itu kita gitu aja terima aja dulu bahwa ini memang dorman awal yang lain belum dorman, ini udah dorman duluan. Akan terjadi seperti ini. Ini contoh lagi. Ini rata-rata yang dorman sekarang itu tidak tuntas macam ini. Ya, macam ini. Ini semua sana. Kalau saya lihat semua. Rata-rata bukan semua ya. Ini rata-rata ini ada tingkatnya, ada tingkatan ya, ada tingkatan tuh. Nah, ayo kita jelaskan kenapa ada tingkatan seperti ini. Pembesaran umbi adalah dari tunas, kemudian tunas pertama keluar, tunas kedua keluar, tunas ketiga. Ternyata ya perlu kita ketahui, setiap keluar tunas itu dia akan membentuk umbi baru di atasnya. Ya, percaya atau tidak monggo. Nah gini, umbi baru di atasnya dan dia akan membesar. Tapi bukan terpisah. Seperti ini di sini, dia sudah tunas pertama ke sini, ke sini. Nah di dalamnya kan nanti ada tunas tuh dalam, nanti pecah ke pinggir, Nah tiba-tiba dia akan berdiri menjadi batang. Yang ininya nanti dorman. Nah, yang ini tadinya yang dorman, yang tunas pertama ini sisinya nih. Sisinya ini ke sini kan. Nah, yang tunas keduanya itu adalah sisinya itu. Nah, ini ternyata itu ada akar ini. Nah, ini nanti akan membentuk umbi baru di atas ini, tapi menyatu dengan itu, kemudian nanti yang ini, yang bekas kelopak ini, cekungan ini, dia akan ketarik membesar ya, seperti ini kalau tuntas ini ya. Ini kan cuman satu ya, karena ini tadinya ini sisi-sisi ini tadinya yang ini Pak, yang ini Bang nih, ini nanti akan membesar, ketarik seperti ini tuh, ini ketarik keluar. Nah nanti akan timbul akar juga di sini, makanya jadi begini tuh, jadi begini kan, ini semua begini ini. Ini tidak tuntas karena ini dorman awal. Nah, yang ini gimana? Yang ini saya ambil itu dari polybag yang saya tanam tuh bulan Juli. Waktu itu disemai bulan Juli, bulan Desember. Agustus saya tanam di polybag, kemudian ripah bulan 2. Ya pantas lah kan gitu. Jadi sudah dapat dia, penunasannya sudah lunas kan gitu. Nah, ini macam ini. Lihat ya. Ini tadinya, nah ini lihat, ini tepi nih. Ini tepi ini. Ini ada cekungan tadinya, Bang. Ini cekungan, kemudian ini tunas yang ketiga mungkin ini ya. Ketiga itu berarti dia keluar, kemudian dia membentuk umbi baru di atasnya, tapi menyatu kan. Nah, kemudian membesar. Yang ininya yang bekas cekungannya juga nanti ikut membesar, mumbul. Nah, kemudian timbul akar.
Maka sehingga terjadi nanti kelihatannya seperti ini, mulus kan, nggak ada bekas gitu kan. Nah, itu seperti itu. Maka ketika istilahnya ada yang bilang katanya memang untuk menandai umbi dorman itu adalah ininya cekung. Artinya sebetulnya dorman tuntas, tuntas penunasan. Kalau yang satu tunas, ini seperti berarti tuntas pembesaran. Ini kalau ada masih belum ripah, ini akan membesar bang. Yang ini akan membesar, akan mumbul ke atas ke sini. Sehingga begini tuh, set, ya, kayak ginilah. Nah, ini contohnya walaupun kecil, ini tuntas ini namanya, ya, seperti itu. Jadi maka suka ada yang umbi-umbi yang rata ya, bertingkat rata gitu. Dan itu bisa, itu adalah sama bagus buat bibit masih bisa dan itu yang nanti akan timbul tunas banyak bang ya. Yang saya perhatikan itu nanti yang seperti itu yang akan timbul tunas banyak, artinya dia rombongan ya atau kembar. Dalam satu umbi nanti ada tunas langsung 4 gitu kan, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 8. Di kebun saya di sana ada yang 8, ada yang 6, ada yang 4. Nah itu tadinya umbi-umbi yang seperti ini. Maka ketika yang umbi yang normal, yang satu tunas, ini satu tunas. Maka kenapa? Ketika orang misalnya punya umbi ataupun umbi atau kata yang tiba-tiba timbul tunas banyak umbi, katanya hebat. Bukan hebat, itu sebetulnya umbi kurang bener bang. Yang bener itu satu tunas. Nah kemudian itu katanya ada 3-4 tunas. Nah itu tunas susulan. Ini satu, tapi tetap nanti akan ada 3 atau 4 ya, yang kecil. Yang seperti ini paling 2 tunas. Hebatnya 3 kalau segede ini. Ya. Kalau sebesar ini akan 1 tunas. Kalaupun ada nanti dia tunas iklan. Nah nantinya tunas iklan itulah nanti seperti ini juga nih jadinya. Yang iklan itu. Karena apa? Ya karena dia ini yang sudah besar, dia timbul tunas kecil, yang cuman iklan doang, kemudian pembesarannya tidak maksimal untuk dirinya, kemudian di sininya cuma numpang doang gitu kan, jadi nggak tuntas begitu. Yang ada tunas iklannya. Seperti itu ya. Jadi ini memang mungkin dianggap penting atau tidak penting ya. Tapi karena ada juga pembicaraan bahwa umbi yang dorman itu yang seperti ini, dan kemudian kenapa dengan umbi yang seperti ini bagaimana? Terus siklus pembesarannya sepertinya apa? Tunas per tunasnya bagaimana? Itu sebetulnya begitu. Jadi tadi saya ini ya. Jadi dari tunas pertama, kemudian tunas kedua dan tunas ketiga itu setiap tunas keluar kemudian tumbuh, dia akan membuat umbi baru di atasnya, kemudian dia akan membesar. Yang ini itu bekas ininya cekungan ini nanti akan ketarik, artinya ikut membesar, dan setelah istilahnya bundar seperti udah maksimal itu dia akan keluar akar ya gitu. Ini kalau ini udah tuntas pembesarannya, tuntas tunas ini, yang ini akan tidak terlihat begini bang, tidak akan terlihat ininya, pokoknya seperti ini ya, seperti itu aja. Dan juga jangan juga jadi masalah dan diresahkan ya kalau memang yang seperti ini, kalau memang orang-orang tidak mau beli, kita tanam sendiri. Dan untuk ke pabrik mau begini juga nggak apa-apa ya, bebas gitu. Yang penting dia sudah mencapai dari sekitar 7 on ke atas, ada yang 5 on ke atas, macam-macam ya untuk yang umbi produksi. Ada yang nerima 5 on up, ada yang nerima dari 7 on up, ada yang 8, itu terserah. Kita juga bebas milih. Kalau nggak masuk ke sana, ya ada yang terima yang lain, masukkan ke situ, gak apa-apa. Yang penting harga tidak dimain-mainin ya. Oke, mudah-mudahan aja mereka semua yang beli produksinya dari petani tidak seenaknya sendiri, seperti saat ini yang kita rasakan dalam budidaya padi ya. Saya rasakan sendiri, saya nanam padi
Ada nggak banyak sih, cuman 1,5 ya, 1,5 bau itu kemarin tidak ada apa-apanya. Karena harga sampai saat ini masih malah justru ngedrop, turun drastis menjadi 4.000 kurang 1 kilonya. 38 kalau nggak salah. Sangat sedih ya. Maka dari itu untuk para petani porang, ayo kita tambah semangat untuk membudidayakan porang, karena porang adalah komoditi ekspor yang mungkin bisa lebih mengangkat lagi perekonomian kita semua sebagai petani ya. Oke, karena saat ini tanaman yang ada semuanya kita dilecehkan, baik itu dari padi, baik itu dari palawija yang lain, semua dipermainkan para bakul. Mudah-mudahan di porang ini tidak ada yang bakul-bakul yang artinya atau tengkulak yang memang istilahnya seenak sendiri ya. Jadi, dan kita juga sebagai petani kita juga harus lebih apa itu namanya istilahnya teliti lagi dan baca keluar bahwa untuk harga dan sebagainya kita boleh tanya kemana, lihat di grup-grup, silahkan ya, gitu aja. Oke, mudah-mudahan apa yang saya utarakan saat ini ada manfaatnya buat para petani pemula terutama yang ada di dataran rendah. Oke. Tapi jangan lupa untuk mendukung channel saya biar lebih bisa berkembang lagi ya, dan juga saya bisa terus membagikan apa yang saya ketahui dan saya lihat. Tolong dukung dengan cara subscribe channel saya, kemudian like, comment, and share video saya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar nanti ketika saya upload video baru, Anda semua dapatkan notifikasinya. Oke, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.